Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sahabat yang baik hati, tentu semua orang menghendaki ingin mendengarkan kabar baik. Ketika kita mendengarkan kabar yang baik, yang membawa sukacita, tentu hati kita bahagia. Dan saat ini melalui firman Tuhan kepada kita dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kita tahu Yesus juga mengutip perkataan ini dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 ketika ia membaca untuk orang-orang di sinagoge. Ia berhenti di tengah bagian ayat pasal 61 ayat 2 setelah kata-kata tahun rahmat Tuhan telah datang. Sambil menutup gulungan kitab, dia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sahabat yang diberkati Tuhan, tentu untuk saat ini kitalah alat Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yang pertama, apakah kita menyadari bahwa roh Tuhan Allah ada pada kita? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan telah mengurapi kita, menguduskan kita untuk diutus, sebab dialah yang memanggil kita, memilih kita, mengutus kita untuk suatu tugas di dunia ini. Apakah tugas yang disampaikan kepada kita, yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara? Kita boleh membayangkan bagaimana orang-orang yang sengsara, tetapi kita diminta untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Tentu melepaskan mereka dari kesengsaraan adalah hal yang utama. Bukan hanya soal kata-kata yang kita sampaikan, tetapi bagaimana kita menyampaikan kabar baik, membebaskan orang-orang dari kesengsaraannya. Bagaimana kita membawa kesembuhan kepada orang yang remuk hatinya. Tentu hati kitalah pertama sekali yang merasakan bagaimana kita dirawat oleh Tuhan, bagaimana kita dituntun oleh Tuhan menjaga hati kita sehingga itu tidak remuk, sehingga kita juga dapat dipakai oleh roh Tuhan untuk membawa kelepasan, kebebasan kepada orang-orang tawanan. Ada banyak di dunia ini tertawan oleh keinginannya sendiri, oleh hal-hal duniawi. Dan sebagai orang yang dipenuhi, yang telah diurapi oleh Tuhan, bagaimana kita hadir di dunia ini untuk mencintai hukum dan membenci kecurangan. Memberitakan tahun rahmat Tuhan juga melalui melakukan keadilan,
melakukan kebenaran dalam kehidupan ini, mencintai hukum, dan membenci perampasan, kecurangan, sebab Tuhan memberikan bagian kita masing-masing. Dimanapun kita berada, marilah kita membawa kebaikan dan kebenaran, tahun rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan kita wartakan di mana saja dan kapan saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau memakai kami, mengurapi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan roh-Mu yang memenuhi kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat membawa berita, kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, membawa kesembuhan, pemulihan kepada orang yang remuk hatinya, dan membebaskan orang dari tawanan-tawanan di dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.